Bagaimana Ibu? Oke. Gimana? Masuk. Langsung saya buka. Mohon izin Pak Sahrudin. Mohon izin Pak. Ya, Pak. Kedengaran? Suara saya, Pak. Nah, Jadi, mohon izin Pak. Jadi, ya. ini kan masuk. Baik Pak, kita mulai acara hari ini. Baik, Pak. Mungkin bisa dimulai? Yap. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan dengan Bapak Kabak Logistik Pak Sarudin, terlebih dahulu sebelum kita mulai acara, sejenak kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Kabak Logistik Kepolisian Resor Parepare, Bapak Komisaris Polisi Saharudin SH MSI. Selamat bergabung di kegiatan ini. Yang kami hormati rekan-rekan ASN lingkup pemerintah Kota Parepare yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan tentunya kemauan untuk bisa hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka Smart Peduli ASN Kota Parepare dengan tema penyuluhan hukum bagi ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Saharudin SH MSI yang merupakan Kepala Bagian Logistik Kepolisian Resor Parepare. Beliau lahir di Kabupaten Barlu. Pendidikan beliau di SD di Kota Barlu, SMP dengan SMA di Kota Parepare, S1 di Universitas Muhammadiyah Palu, dan S2 di Universitas Satria Makassar. Adapun jabatan beliau Pamah Polres Parepare. Selanjutnya Kanitdik Satreskrim Polres Parepare. Kauriden Polres Parepare. Kanitdik Reskrim Polres Parepare. Kaurbi Nopsnal Satreskrim Polres Parepare. Kapolsek Pancalautan Polres Sidrap. Selanjutnya Kapolsek Bacu Kiki Barat Polres Parepare. Selanjutnya Kapolres Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare. Kasat Reskrim Polres Endrekang Polda Sulsel. Dan selanjutnya Kasat Reskrim Polres Sidrap Polda Sulsel. Kapolsek Watan Sawito Polres Sidrap Polda Pendran Polda Sulsel. Dan yang terakhir, jabatan saat ini adalah Kepala Bagian Logistik Polres Kota Parepare. Dari jabatan beliau kita sudah bisa memahami, melihat bahwa beliau sudah sangat berpengalaman, sudah berpindah-pindah di tempat di beberapa instansi kepolisian, dan kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi. Untuk tambahan sebagai pendidikan, beliau juga pernah sebagai Bangspes Inspektor IDIK Tindak Pidana Teroris. Jadi Bapak itu dalam hal ini kita sudah sangat melihat bahwa beliau sudah kaya dengan pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kami mengundang beliau untuk memberikan materi terkait penyuluhan hukum bagi ASN, karena melihat kondisi saat ini bahwa hal-hal terkait tugas dan fungsi aparatur sipil negara sangat rawan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga sebagai ASN kita harus cermat dan berpedoman dengan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan, agar kita bisa bekerja dengan cermat, dengan berintegritas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, semoga pada kesempatan nanti ini kita bisa menyimak dengan sesama, bisa mendengar apa yang beliau berikan kepada kita terkait pengetahuan beliau, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita
kita akan terjauhkan dari segala persoalan-persoalan hukum. Dengan adanya materi nantinya ini, kita bisa berharap bahwa kita akan mengetahui secara detail sebagaimana proses hukum itu, bagaimana pelaksanaan tahap-tahap proses hukum itu dan seperti apa sebenarnya seharusnya ASN dalam melaksanakan tugas dalam tupoksi dengan baik. Baik, untuk efektifnya waktu Pak, kami persilakan kepada Bapak Komisaris Polisi Sarudin SHMSI untuk menyampaikan materi terkait penyuluhan hukum bagi ASN. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi man amma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita tetap semua diberi kesempatan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka kegiatan yang dilakukan oleh BKPD SDMD Kota Parepare. Ya. Seyogyanya Bapak Kapolres yang akan memberikan penyuluhan ini dalam kegiatan ini, namun dalam hal ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan sehingga Bapak Kapolres Parepare telah menunjuk kami untuk membawakan arahan-arahan terkait masalah kegiatan ini. Juga tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada kehariban Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang. Yang saya hormati kabit pengembangan BKSDMD Kota Parepare, para peserta Zoom pada pagi hari ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pada dasarnya tadi sudah disampaikan nama dan jabatan serta pendidikan dan pelaksanaan tugas di beberapa tempat. Saya memang pada umumnya adalah kalau orang tanya saya orang mana, saya bilang saya orang Parepare Baru. Kenapa? Karena saya lahir di Baru, berasal Parepare di Bojo, tapi aktivitas kami adalah di Parepare. Dan memang rumah kami sekarang berada di Parepare. Jadi saya sekolah di Bojo, SD Bojo Utara, sekolah saya SMP 5 Negeri Parepare, dan saya SMA Negeri 2. Di dalam pelaksanaan tugas saya banyak berkecimpung setelah jadi perwira. Saya bertugas di Parepare, yaitu di Kapolres Batu Gigi, di Reskrim Polres Parepare, Polsek Batu Gigi, Polres Pelabuhan, Polsek Pelabuhan, lalu keluar Endrekan, Sidra 2 kali. Sekarang pindah baru kembali lagi dalam hal ini sebagai Kabak Logistik Polres Parepare. Tentu dalam hal ini saya sebagai Kabak Logistik tentu dalam hal untuk terkait masalah hukum ya, kalau kita mau tentu banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan dalam hal penyuluhan hukum ini terkait masalah jenis dan bentuk tindak pidana korupsi. Kenapa kami mengangkat judul dalam hal ini? Karena rekan-rekan atau boleh dikata ASN ini ada hal yang sifatnya anggaran yang diberikan kepada setiap OPD maupun setiap sekolah-sekolah untuk dilakukan pengembangan maupun pembangunan dengan menggunakan anggaran. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa mari kita dalam mengelola yang ada ini jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan sifatnya teknis, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan,
inspektorat maupun BPK dalam hal untuk sebagai pemandu dalam hal kegiatan untuk penggunaan anggaran. Jadi dalam hal ini karena tadi sudah perkenalan lebih jauh, makanya saya langsung aja ke materi untuk masalah ini. Ya, lanjut ke dasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentu sebagaimana setiap kegiatan yang atau hal-hal yang ingin kita lakukan, ya tentu mempunyai dasar. Begitu juga sama halnya ingin kita membuat suatu rumah, tentu dalam hal ini mempunyai dasar, yaitu fondasi. Begitu juga kita dalam aturan hukum yang ada di negara kita, dalam untuk melakukan suatu kegiatan dalam hal khususnya tindak pidana korupsi, makanya ada 5 dasar yang terpenting yang harus kita pedomani sebelum melakukan proses-proses tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lanjut. Apa tujuan daripada dalam hal pembelajaran ini? Ya, sebagai tujuan yaitu bagaimana kita mengajak peserta untuk memahami tentang tindak pidana korupsi serta bagaimana menghilangkan kebiasaan perilaku koruptif, menghilangkan fenomena bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya ini mencegah berbuat korupsi. Karena kenapa? Apabila kita berhadapan dengan masalah anggaran, tentu kita identik dengan banyak dana nih, tapi tanpa kita menyadari bahwa dalam hal apabila kita salah penggunaan anggaran itu ada konsekuensinya. Ya, tentu dalam hal ini apa? Proses hukum. Nah, supaya tidak terjadi itu, makanya saya sebagai dalam hal ini sebagai narasumber ingin menegaskan supaya bisa terpandu dalam hal itu tidak terjadi hal itu. Lanjut. Jadi ingin saya sampaikan bahwa apa itu korupsi. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa Latin adalah corruptio atau corruptus, bahasa Inggris dan bahasa Prancis yaitu corruption, yang berarti bejat, busuk, buruk, dapat disogok atau suap. Ini artinya saja ini sangat-sangat sudah tidak baik ya. Jadi ini artinya busuk, yaitu tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, jadi setelah anggaran diberikan, ya jangan sampai digunakan hanya untuk memperkaya diri sendiri, ya, atau kelompok atau golongan. Lanjut. Jadi pengertian dalam hal secara tegas yang menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang jelas adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lanjut. Jadi dalam tindak pidana korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi
menurut Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Nah, mari kita menyimak bersama bahwa ya apakah dalam konteks yang dimaksud dalam undang-undang ini yang 30 itu sebagai pengguna anggaran kita pernah terkait di dalamnya itu. Ya, syukur-syukur kita tidak tercium dalam hal oleh APH sehingga kami belum berhadapan dengan hukum. Olehnya itu sekiranya ada, mari kita sama-sama membenahi diri, memperbaiki diri untuk tidak terjadi hal-hal yang sifatnya yang berlawanan dengan hukum. Ya, yang pertama adalah menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang hubungannya dengan jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim, menyuap advokat. Ini apabila sudah berhadapan dengan hukum sehingga tidak tersentuh hukum, mereka melakukan langkah-langkah yang poin 5 di poin 6. Yang lanjut. Yang ketujuh, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Apabila ada kunjungan pimpinan, mereka biasa karena ini ya ada sesuatu yang tidak ditransparankan, ya disembunyi, tidak sesuai yang disampaikan. Pegawai negeri merusakkan bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Lanjut. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri memeras. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Nah, mungkin contoh kepala UPT, mungkin ada hal-hal yang sifatnya ini, ya, mungkin kepada bawahannya atau guru-guru atau yang lainnya atau OPD. Nah, mungkin ini ada selalu permintaan sehingga boleh dikata kategori pemeras pegawai negeri yang lain. Memborong, membuat curang, pengawas proyek membiarkan pembuatan curang. Rekanan TNI Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI Polri berbuat curang. Lanjut. Penerimaan barang TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Lanjut. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, inilah 30 dalam tindak pidana atau jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 2001 yang dimana yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Jadi coba kita simak rekan-rekan yang mana siapa dalam hal ini ada yang terkait di situ, tolong diperbaiki. Lanjut. Dalam bentuk jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini dari 30 itu dibagi atau digolongkan lagi menjadi 3 jenis kategori pidana korupsi tersebut. Ya, jadi dalam 30 yang tadi itu digolongkan lagi menjadi 3 jenis, diantaranya adalah kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam keadaan, dan gratifikasi. Lanjut. Kerugian negara yang tadi di poin 1 dalam jenis kategori yang terbagi 7, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
disebutkan bahwa segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat atau pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, fasilitas mobil dinas dari negara dalam fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga, sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi. Nah, jangan siapa tahu diberikan mobil dinas, kalau mobil dinas ini tidak dipakai untuk dinas, malah bisa saja ya dipakai pergi direntalkan atau dipakai untuk keluarganya tanpa mendukung dalam hal pelaksanaan tugas. Ini sudah bagian daripada korupsi. Lanjut, terkait dengan kerugian negara, pasal yang sering yang digunakan apabila kita melanggar pasal ini terkait undang-undang korupsi adalah ini pasal 2. Ya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang sudah suatu operasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Dalam ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati atau dapat dijatuhkan. Apabila melebihi dari sangat merugikan kekayaan negara, ya tidak saja bilang hukuman seumur hidup, bisa saja pidana mati. Apabila sangat membuat negara menjadi goyah akibat perlakuan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, bayangkan kalau kita melakukan suatu kerugian negara sebagaimana pasal 1 ayat 1, pasal bagaimana di pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 3 dapat kita lihat bersama ya, yang hanya kita ambil di bawah daripada ini malah kita kembalikan sebanyak 50 juta atau 1 miliar ya. Gimana kita lanjut. Poin kedua dalam hal suap menyuap ya. Yang kedua dalam hal suap menyuap, jika terdapat semacam award atau hadiah, bisa jadi jenis tipikal suap menyuap termasuk yang dinominasikan. Pasalnya dari berbagai kasus yang tipikal suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan, keinginan, kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Ya, karena ingin memperlancar suatu keinginannya, ada suatu bentuk pekerjaan atau ada suatu lelang misalnya, ya memberikan leasing atau sifatnya suap sehingga memusatkan keinginannya. Dalam keseharian suap banyak terjadi di mana-mana. Baik yang disuap maupun penyuap sama-sama akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang. Para penyuap dan yang disuap sama-sama pula dikenakan hukum pidana, kurungan ataupun denda bernilai ratusan juta rupiah. Ya, mungkin juga pernah kita dengar Pak Ustaz. Malah kalau Ustaz yang pernah kita itu Pak Ustaz Yusuf mengatakan ya itu tidak berdosa, cuma dua-duanya yang menyuap dan disuap ya dua-duanya masuk neraka. Artinya karena kalau berdosa itu masih bisa kita katanya minta ampun,
Tapi kalau ini tidak ada ampun baginya. Jadi perlu kita sama-sama menyimak ya para peserta Zoom meeting yang dalam hal kegiatan ini. Lanjut, terkait masalah suap menyuap akan melanggar pasal 5 dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana dan paling sedikit 50 miliar dan 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang poin A memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang maksud upaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Di poin B, memberi suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Di pasal 5 ayat 2, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A atau huruf B, dipidana dengan penjara pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi kalau istilahnya di KOI ayat 2 ini tetap hukumannya sama dengan ayat 1 ya. Tetap di denda 50 juta dan 250 juta dan kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun ya, jadi menyuap. Lanjut, suap menyuap melanggar pasal 6. Nah, dipidana penjara paling singkat 3 tahun. Di pasal 6 ini lebih tinggi lagi hukumannya, ya 3 tahun dan paling tinggi 15 tahun dan didenda 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Nah, di poin A, memberi atau menjanjikan suatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ini apabila sudah berproses hukum dan akan memberikan suap kepada hakim atau yang menangani perkara itu. Nah, ini di poin pasal 6 ayat 1-nya bisa dihukum kalau kita lihat bersama. Di poin B-nya, memberi atau menjanjikan suatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Di poin 2-nya, di ayat 2-nya, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat 1 huruf A atau advokat yang menerima pemberi atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini diperuntukkan kepada hakim atau advokat sekiranya ada diberikan sama yang memberikan suap, sama hukumannya dengan yang pemberi suap. Lanjut, di jenis ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Perlu kita lihat bersama bahwa penggelapan dalam jabatan, pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatan sang pelaku penggelapan atau pembantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bot atau kwitansi kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk perbuatan korupsi.
Ini paling sering juga terjadi, memberikan nota kosong atau kwitansi kosong diberikan kepada bawahan atau rekanan, tanda tangani. Setelah itu nanti setelah ditandatangani baru kita isi nominalnya. Ini juga akan nanti bermasalah. Ini berkaitan dengan penggelapan jabatan yang memiliki jabatan. Lanjut, penggelapan dalam jabatan, ya dia melanggar pasal 8 di Undang-Undang Korupsi, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda di 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda minimal 50 juta dan maksimal 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ya rekan-rekan, staf juga kalau ada hal-hal yang diperintahkan tidak sesuai dengan aturan, berikan masukan kepada pimpinannya atau pejabat agar tidak melakukan. Karena kenapa? Apabila Anda lakukan itu, akan juga terkait dalam hal kegiatan itu. Lanjut. Ini juga penggelapan dalam jabatan, melanggar pasal 10, dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun, denda paling sedikit 100 juta, dan maksimal 350 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, pertama menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Nah, sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah dirusak semua, dihilangkan dan tidak sesuai fakta yang dilaporkan. Berikut, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau terdapat daftar tersebut. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Di poin-poinnya. Lanjut. Di poin 4 yaitu pemerasan, yang bagian daripada jenis-jenis korupsi ya. Pemerasan dapat kita lihat termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah 15.000 atau malah bebas biaya. Nah, ini dipungut biaya di situ, makanya boleh dikata sebagai pemerasan. Namun dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa orang membayar di luar ketentuan tersebut. Nah, jadi hati-hati, jangan karena sudah merasa itu sudah dari dulu demikian, dan sudah ada di dalam hal ada aturan yang tetap mengatakan bahwa dalam pembuatan administrasi dipungut biaya, misalnya 15.000, ataukah bahkan bebas biaya, malah diambil tarif 50.000, ya maka masuk kategori pemerasan dan ini merupakan tindak pidana korupsi. Lanjut.
Pemerasan dalam undang-undang korupsi ya masuk melanggar pasal 12, dipidana dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana dan denda sebanyak 200 juta rupiah dan maksimal paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan suatu bayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Nah, hati-hati, ini mungkin dalam bentuk ada ucapan terima kasih atau apa, sehingga langsung dipotong karena merasa dia yang kerjakan administrasi dan sebagainya, sehingga langsung memotong. Ini bagian daripada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Nah, supaya pekerjaan yang diberikan kepada pegawai itu ataukah barang supaya dia yang ditugaskan untuk pengalihan barang tersebut sehingga ya diminta setelah dicairkan dananya. Nah, ini juga merupakan pemerasan. Jadi perlu kita hati-hati dalam hal untuk menerima uang daripada teman kita, rekan kita atau orang lain terkait masalah pungutan atau pemberian. Lanjut di poin 5 yaitu perbuatan curang. Perlu kita lihat bersama, ini masuk juga dalam bagian korupsi, ya, seperti juga pemerasan. Tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja pemborong proyek curang terkait dengan curang proyek bangunan yang melibatkan pemborong, kontraktor, tukang ataupun toko bangunan, pengawas proyek juga curang dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyedia, mandor, supervisor proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Misalnya dalam hal pembangunan ya campuran satu-satu, ya, satu sak semen, satu trek pasir. Nah, ini yang jadi masalah, pasti akan jadi temuan. Misalnya dalam pekerjaan gedung sekolah, ya seharusnya menggunakan misalnya ada pipa atau apakah atau sengnya, misalnya menggunakan apa namanya, ini yang apa namanya yang panjang itu, yang bagus tapi di bawah dipakai di bawah kualitasnya itu. Nah, ini nanti karena bekerja sama dengan pemborong ini jadi masalah. Jadi usahakan ASN yang atau kepala UPT yang dikerjakan bangunannya sebagai pengawas, sebagai kontroli untuk memberi arah-arah kepada mandor sekiranya tidak sesuai dengan spek-spek yang akan dia kerjakan. Kita tegur langsung, jangan malah kita bekerja sama. Nah, kapan ini dilakukan ya terkait semua nantinya, ya, mulai dari kepala UPT, mandornya, pengawasnya, konsultannya, ini terkait semua. Kalau terdapat sesuatu perbuatan curang, namun tidak diingatkan. Tapi kalau toh sudah diingatkan dan dia tetap lakukan itu, ya, tentu nanti dia akan Bapak terlepas di situ, bisa saja dijadikan saja sebagai saksi. Ya, lanjut. Perbuatan curang ini yang melanggar pasal 7
ya sebagaimana undang-undang korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. A. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ini dalam keadaan perang mungkin dia rasa ini keadaan perang ini lebih kita seharusnya dikasihkan 10 saat, hanya dia kasih 5 saat karena dia anggap negara dalam keadaan kacau. Ini masuk juga ini. Ya. B. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. C. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia atau kepolisian negara Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, mungkin saya terkait masalah pengadaan amunisi atau senjata. Seharusnya itu amunisi dikasih sekian butir, tapi karena keadaan perang dia kurangi atau dia hanya sebagian kecil dikasih sehingga pada saat pertempuran atau pada saat pelaksanaan perang bisa saja terkalahkan karena sudah habis amunisi yang telah diberikan yang karena tidak sesuai apa yang seharusnya diberikan. Lanjut. Di poin D, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau kepolisian negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Ayat 2, bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan tentara nasional Indonesia atau kepolisian negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A atau huruf C dipidana yang sama sebagaimana dalam ayat 1. Jadi, kalau ada yang melakukan terkait masalah tentara atau kepolisian, ya sama dia dipidana sama dengan yang ada di ayat 1 huruf A dan huruf C hukumannya. Lanjut. Dalam berikut yaitu benturan kepentingan dalam keadaan. Benturan kepentingan tersebut juga dikenal sebagai conflict of interest atau konflik kepentingan. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang satu sisi ia diharapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya atau kroninya. Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Bisa saja dalam hal seperti misalnya di sekolah-sekolah ya masalah terkait pengadaan dengan menggunakan apa namanya sekarang lewat itu pengadaan lewat digital. Semua biasa itu kita mengikut sertakan karena kita yang menangani anggarannya itu. Sehingga kita juga mengikutsertakan perusahaan milik kita di situ, padahal perusahaan kita tidak masuk dalam kontrak. Nah, ini juga bisa masuk dalam hal korupsi, ya benturan kepentingan dalam keadaan. Karena kita situasinya, kita yang kelola anggaran ini, kita bagaimana kita memanfaatkan supaya kita dapat mentumbuhkan. Ini hati-hati. Lanjut. Benturan kepentingan dalam keadaan dalam undang-undang korupsi melanggar pasal 12 dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Pidana paling sedikit, didenda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 101 miliar. Poin
Satu, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Ya, lanjut. Gratifikasi. Ini yang terakhir dalam hal jenis-jenis atau bagian-bagian tidak pidana korupsi. Pengertian daripada gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, jadi di sini karena kita merasa yang karena jabatan sehingga untuk mempengaruhi suatu tindakan, sehingga kita mau ke mana-mana diberi hadiah atau komisi atau dikasih fasilitas karena dengan cara mungkin dengan transfer ataukah langsung dengan cara tunai, ya, sehingga ini bagian daripada gratifikasi. Ya, gratifikasi ini merupakan tindak pidana korupsi. Ya, sebagaimana lanjut pasal 12B, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang dinilainya kurang dari 10 juta atau pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda sedikit 200 juta dan paling banyak 100 miliar, ya, dendanya apabila dilakukan gratifikasi bagi pegawai negara penyelenggara negara menerima gratifikasi, ya. Lanjut. Perlu kita ketahui titik rawan korupsi dalam yang bersifat umum, ya ini banyak biasa terjadi. Nah, perlu kita simak bersama rekan-rekan yang mengelola anggaran. Ya, ini biasa kita melakukan belanja fiktif. Ya, tidak ada uang diambil, tapi tidak ada belanjaan. Dan tadi itu kuotasinya fiktif, markup harga, ya tidak sesuai harga, perjalanan dinas fiktif, tidak pernah lakukan perjalanan dinas tapi tetap anggaran diambil, ataukah mengambil misalnya akuntansi hotel, tidak jalan tapi minta akuntansi hotel. Nah, ini juga so menyuap berkaitan dengan tugas atau jabatan atau percepatan proses, nah, supaya cepat mudah ke urusannya, ya, menyuap kepada penyelenggara negara. Pembuatan daftar administrasi fiktif atau palsu. Nah, ini yang sifatnya umum biasa pada umumnya terjadi di OPD atau UPT. Nah, mari kita untuk menghindari hal-hal demikian. Lanjut yang bersifat khusus, ya, antara lain pengadaan barang, ya, biasa meliputi kualitasnya, meteran, pipa, keran, volume, ukuran pipa. Nah, seharusnya kualitas atau meteran yang merek ini, ya, yang diberikan tidak sesuai dengan mereknya atau pipanya ukuran mereknya harusnya paralon, nah dia hanya pipa di luar daripada itu. Untuk pencatatan penggunaan meliputi markdown yang konsumen, petugas pencatat pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Benturan kepentingan meliputi pengawas sekaligus pemborong. Ini yang masalah khususnya, ya, apabila biasa melanggar dalam hal
terkait Undang-Undang Tipikor. Lanjut. Dalam tindak pidana korupsi, ya peranan aparatur sipil negara atau ASN dalam hal ini ya, pertama kita harus melakukan pencegahan dengan cara apa? Salah satu peran yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksud agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindak pidana korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ya, jadi sebagai ASN ini satu melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, ya. Tapi tentu tidak terlepas daripada atau bertentangan dengan Pancasila yang ada di negara kita. Lanjut, yang kedua yaitu penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan aparatur sipil negara dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dilakukan berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam diri masyarakat. Kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Lanjut, poin ketiga, kita harus ada niat dulu, ya, niat dan komitmen anti korupsi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, karena ASN yang berhubungan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Dapat atau tidaknya korupsi diberantas atau dikurangi tergantung dari niat, semangat dan komitmen setiap ASN sebagai penyelenggara negara untuk percepatan pemberantasan korupsi tersebut. Maka ASN berfungsi sebagai tunas integritas atau cikal bakal yang akan tunggu untuk menerapkan anti korupsi. Ya, jadi kita harus melakukannya dulu dan komitmen yang kuat. Lanjut, himbauan kepada masyarakat. Jadi kita harus banyak-banyak memberikan himbauan kepada masyarakat bagaimana untuk terhindar daripada tindak pidana korupsi. Himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh aparatur sipil negara melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh ASN kepada masyarakat menekankan kepada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. Berikut pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Aparatur sipil negara berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh ASN tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja, melainkan juga secara lahir batin. Harapannya melalui mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan pungutan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani, yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, pencatatan ulang aset. Jadi setiap aset harus dilakukan pencatatan yang baik. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai,
yang disimpan di bank, tapi juga terhadap aset pemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, ASN juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Nah, jadi kita perlu jelaskan ya, apakah ini masuk tindak pidana korupsi atau tidak. Makanya dicatat dengan baik. Lanjut, upaya edukasi. Nah, upaya edukasi yang dilakukan para sipil negara dalam usaha untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberi pendidikan anti korupsi sejak dini, agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Nah, jadi ini sangat-sangat harusnya di sekolah-sekolah. Nah, mari kita sejak dini sudah ditanamkan yang namanya pembelajaran terkait masalah korupsi. Karena kenapa? Korupsi ini sangat bahaya laten bagi negara, untuk kehancuran negara. Jadi dengan demikian bisa terpola di pemikiran kita, sehingga setelah diberi edukasi atau pendidikan sejak dini. Lanjut, ya, upaya penindakan. Upaya penindakan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya, ya, orang yang melakukan korupsi ya mau tidak mau harus ditindak supaya tidak berlarut-larut. Karena apabila terus tidak dilakukan penegakan hukum, ya maka akan berlarut-larut nanti kegiatan korupsi di negara kita. Dan ini sangat bahaya. Ya, dan yang paling terakhir, nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu beberapa arahan terkait masalah kenapa saya sengaja mengangkat ini, karena kita pada umumnya mengelola anggaran, jangan sampai dengan adanya anggaran yang ada, kita terpikir bahwa ini banyak yang dibagi-bagi nih tanpa menyadari ada konsekuensi hukum apabila kita menyalahkan anggaran. Contoh yang ingin saya lihat, yang sampaikan dulu, sebelum ada anggaran yang nyata yang diberikan kepada setiap kelurahan atau desa, khususnya desa yang ada di kabupaten-kabupaten, dulu orang mau jadi kepala desa susah mencari kepala desa. Kenapa? Karena tidak ada anggaran yang akan dikelola. Namun saat ini, kepala desa itu kurang lebih dengan pemilihan bupati. Sudah orang bertarung di situ. Karena apa? Karena kenapa? Karena adanya anggaran yang akan digunakan. Saya waktu menjadi Kasarreskrim di Enrekan, saya sampaikan bahwa ada satu cara untuk kita tidak jadi, untuk kita tidak kalah dalam pilkada. Mereka siap-siap mencatat. Bilang apa Pak Kasat? Saya bilang ya jangan jadi caleg, pasti Anda tidak kalah. Artinya apa? Apabila kita siap dalam hal melakukan suatu kegiatan itu, ya kita siap menang dan siap kalah. Nah, apabila kita menang, ya jangan hanya kita terpikir wah ada dana akan kita bagi-bagi, tanpa balance atau berimbang dengan proses hukum yang akan menanti kita apabila salah menggunakan anggaran. Nah, sama halnya demikian mungkin ya rekan-rekan di OPD atau di UPT, ya karena adanya anggaran, tolong hati-hati, maksimalkan. Gunakanlah kami ini dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari inspektorat yang ada di intern pemerintah untuk selalu berkoordinasi. Jangan segera minta kami jangan bilang polisi ini polisi memenangkan dapat kejaksaan mau apa. Tidak mengatakan bahwa tidak dijadikan mitra atau sebagai teman atau karir untuk memberi panduan-panduan dalam hal pengelolaan anggaran. Ya, jangan jadikan sama mereka teknis untuk bagaimana, karena kita tidak semua mengetahui bagaimana cara kita menganggap oh ini tidak apa-apa ini. Contoh, dalam hal Bapak belanja di toko misalnya, dalam harga semen itu satu sak 50.000, tapi karena Bapak mengatakan sudah ada kerjasama dengan pihak toko, sehingga hanya harganya 45.000 rupiah. Sehingga pada saat mengambil 110 sak, jadi harganya 500.000. Namun dalam hal ini yang di store hanya 45.
karena sudah ada kesepakatan dari pihak toko mendapat keuntungan 5.000. Nah, setelah dibayar 450.000, ini ya nanti jadi masalah. Kenapa? Karena yang diserahkan atau dikwitansi itu 450.000, tidak sesuai dengan yang seharusnya itu di 500.000. Bagaimana untuk tidak terhindar dari hal tersebut adalah usahakan serahkan saja semua dulu 500.000, nanti secara tidak tertulis dari pihak toko menyerahkan ke kita yang kesepakatannya, sehingga tidak itu terhindar daripada jeratan-jeratan hukum. Ya, itu. Dalam konteks rekan-rekan terkait masalah juga, karena pegawai negeri itu banyak hal-hal yang ya harus pedomani, terutama dalam PP nomor 53 tahun 2010, Perkat BKN nomor 21 tahun 2010, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, PP nomor 11 tahun 2019. Yang sering terjadi dalam hal di ASN itu terkait dalam hal, apalagi dalam hal ini mendekati lagi pemilu kada, ya biasa salah satu jenis kasus disiplin yang biasa dilanggar oleh ASN adalah memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden, wakil presiden, anggota MPR, DPR, DPR RI, DPRD, atau ketua daerah atau wakil ketua daerah, ya secara nyata mendukung salah satu calon, ini sangat bisa melanggar disiplin. Ya, biasanya tidak pidana terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana tadi di undang-undang korupsi, ya bertindak semena-mena terhadap bawahan. Ini juga banyak yang terjadi. Ya, tolong bagaimana aturan-aturan SOP yang harus dijalankan, itu yang harus kita sampaikan kepada bawahan. Jangan kita otoriter atau sifatnya bisa membuat kita langgar hukum atau disiplin. Menerima gratifikasi sebagaimana juga di tipikor tadi, melakukan kegiatan demi mendapatkan keuntungan pribadi dalam hal lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Ini biasa sangat terjadi. Sedikit juga ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, tentu dalam hal terkait masalah tindak pidana perlindungan anak, terutama guru-guru. Jangan kita merasa adanya undang-undang yang selalu menghantui kita, dengan baru kita menyentil anak sudah kita guru dilaporkan. Dengan demikian sehingga sebagian daripada ASN yang sifatnya yang mengajar hanya menggugurkan suatu kewajiban saja. Ya, seperti yang sudah mengajar mau anak itu pintar mau tidak, jangan seperti itu. Karena kenapa? Kapan kita seperti itu? Nah, kita ya semua maunya. Jadi tetaplah ada aturan, tapi tentu dalam hal ini sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebagai pembatasan, tidak semena-mena kita guru juga berbuat kepada anak kita. Lakukan dengan cara-cara mungkin sifatnya hanya diberi tugas atau sifatnya hukuman disiplin, tidak dengan secara fisik menampar, beleng, menendang kalau anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, sehingga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukan berarti kita ini ASN hanya menggugurkan satu saja kewajiban. Jangan, mari kita bagaimana tetap berbuat sehingga anak kita ini bisa berbuat yang lebih baik, ya untuk masa depan. Terkait juga masalah ini perlu saya sampaikan kepada khususnya yang mengadakan kegiatan ini, ya bahwa dalam hal biasanya BKD mengirim pegawai-pegawai untuk melakukan suatu pendidikan. Ini tolong dicek betul Pak, karena biasa karena waktu tadi rekam ada salah satu pegawai melakukan pendidikan. Namun dalam hal ini pegawai tersebut di DO, hampir dicari, sehingga pada saat COVID kemarin seorang oknum dokter ini bahwa dia menyatakan sendiri bahwa COVID itu tidak ada, sehingga kami sangat diberi terbebani, kita sudah bekerja keras untuk minimalkan untuk orang divaksin, malah adanya seorang oknum dokter yang menyampaikan bahwa itu COVID itu tidak ada. Ternyata dokter ini melakukan suatu pembelajaran, namun DO
Di sisi lain BKD tidak mencari pegawai tersebut untuk bagaimana apakah mereka sudah selesai atau bagaimana. Lihat di luar sehingga ini menjadi masalah. Nah, ini saya tegaskan kepada BKD, apa namanya, Cindra, Pare-Pare untuk lebih aktif mengecek, mengontrol daripada yang berangkat melakukan studi pembelajaran maupun kembali harus di absen, dicek betul, jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak ingin. Mungkin itu saja yang sementara ini saya sampaikan. Setelah ini saya akan kembalikan kepada moderator. Kalau memang ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, kami kasih kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih atas materi yang disampaikan. Rekan-rekan ASN, tadi kita sudah mendengar dan menyimak bahwa ternyata yang perilaku-perilaku korupsi itu ada dibagi menjadi 30 jenis bentuk korupsi dan dikategorikan menjadi 7 jenis. Dan yang kita pahami selama ini bahwa korupsi hanya sebatas menerima uang atau hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara atau menerima suap. Dan ternyata ada beberapa hal yang masuk dalam kategori korupsi. Ya, untuk itulah Bapak Ibu sekalian perlu kita mungkin sharing kembali atau hal-hal yang ditanyakan, apalagi terkait materi yang disampaikan pada pagi hari ini sangat terkait dengan perilaku-perilaku korupsi, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ASN yang dalam melaksanakan tugas di seluruh Indonesia ini, kita bisa melihat bahwa terjadi fakta-fakta yang ada bahwa ada perilaku juga korupsi diakibatkan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan dan menerima suap dalam hal terkait dengan jabatan. Baik Bapak, untuk itu kami buka sesi untuk diskusi tentang permasalahan-permasalahan, apa-apa permasalahan yang kita hadapi dan hal-hal yang mungkin akan kita hadapi dengan pelaksanaan tugas sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi untuk diskusi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau sharing, kami persilahkan. Silakan angkat tangan melalui reaction. Silakan. Silakan rekan-rekan, ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan. Mumpung kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Rusia atau masalah terkait masalah undang-undang tindak pidana atau apa, mungkin bisa kita sharing, komunikasikan. Tidak terikat dalam hal apa yang kami tadi sampaikan. Siapa tahu ada hal-hal pernah terjadi berhubungan dengan kepolisian, ada hal tidak tuntas atau bagaimana, atau tidak puas atau bagaimana, mungkin bisa diutarakan di sini. Nanti kalau kami kami akan komunikasikan. Kalau tidak mampu kita beri jawaban semaksimal, mungkin kami nanti akan mencari jawaban yang lebih maksimal. Silakan. Ya, silakan rekan-rekan, ada. Ya. Baik, sebelum ada rekan-rekan mungkin yang bertanya, mungkin saya terlebih dahulu, saya mungkin ada sedikit uh, semacam diskusi juga Pak ya, izin sekaitan dengan pelaksanaan tugas di kepegawaian atau terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengelola keuangan. Terkadang seorang PNS itu artinya kami melihat hal-hal yang mungkin bisa terjadi Pak dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan.
seorang PNS kadang dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, eh, dalam proses penyelesaian, misalnya dalam proses penyelesaian tersebut ada semacam pemberian, meskipun terkesan bahwa pemberian itu mungkin tidak ada hubungan dan jabatan, karena dia dengan akrab kenal dengan ini, namun bukan dalam bentuk uang atau hanya bentuk barang. Bagaimana sejauh mana kami bisa mengkategorikan apakah pemberian itu masuk dalam kategori suap, karena ini kan pemberian ini seorang PNS biasanya menafsirkan bahwa ini tidak ada kaitan dengan jabatan. Itu yang mungkin perbedaan sedikit, di manakah kami bisa memahami bahwa pemberian termasuk dalam kategori tersebut. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Sedikit saya menjelaskan, ini kadang-kadang suap dan gratifikasi ini kurang tipis-tipis, ya, kurang beda. Dan terkait bagaimana supaya kita dalam hal ini, apabila dalam pemberian itu ada kaitannya dengan untuk mempengaruhi dalam hal bentuk kegiatan atau ingin mempengaruhi suatu kerjaan, dengan itu maka dikategorikan suap. Tapi kalau dalam hal ini semua sudah tuntas, dalam tidak ada kaitannya dengan hal bentuk pekerjaan yang kita lakukan, dan sudah semua pelaporan yang sudah selesai tuntas dan ada hal yang disampaikan bentuk ini, ya tentu masih bisa dimaklumi, Pak, ya, dalam hal ini. Tapi apabila dia tidak memiliki jabatan tapi tetap ada mempengaruhi dalam hal atau kegiatan, itu kategori gratifikasi. Misalnya dia tidak bukan pejabat, bukan ini, tapi memberikan suatu hadiah kepada membuat kebijakan itu bukan kategori suap tapi masuk dalam kategori gratifikasi. Nah, itu yang penting dalam hal konteks ini, selama tidak sudah dilakukan suatu pemeriksaan dan tidak melakukan suatu pelanggaran dalam hal ini dan tidak mempengaruhi suatu bentuk pekerjaan yang dia lakukan, sehingga ini bisa dikategorikan tidak melanggar suatu aturan yang ada, bukan dikatakan suap. Misalnya sudah tuntas semua, sudah selesai pelaporannya dan administrasi dan lain sebagainya sudah lengkap, tapi ada hal-hal yang sifatnya hubungan emosional, ya bisa kita ini. Nah, tapi kapan berkaitan dengan pekerjaan atau mempengaruhi pekerjaan yang kita akan lakukan, ini pasti Pak itu dikategorikan suap. Ya, jadi sangat-sangat ini kan hanya ucapan terima kasih saya, tapi ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan, ya pasti itu boleh dikatakan suap. Tapi akan selama ini ya banyak, tapi beda tipis-tipis. Yang selama tidak mempengaruhi pekerjaan yang ada atau hasil pekerjaan yang dikerjakan itu masih dimaklum. Karena setiap orang itu contohnya ya, tidak mungkin hanya bekerja begitu saja. Ya, cuma ya itulah pentingnya kita harus selalu minta panduan atau petunjuk kepada teman-teman APH ataukah inspektorat yang ada di internal pemerintah atau di teman-teman BPK yang sekarang untuk minta kesalahan petunjuk ke situ, Pak, supaya jangan kita tergelincir. Tujuannya daripada ini, apabila kita keluar jalur, bagaimana supaya kita ingat, Bapak ini keluar jalur, agar kembali ke jalur yang benar atau ke jalur yang sebenarnya. Itu saja, Pak. Satu lagi, Pak, terkait oknum PNS yang dalam proses hukum, misalnya dalam proses hukum dia ternyata jadi tersangka, namun pihak pemerintah kota tidak ada informasi terkait hal tersebut, di mana yang bersangkutan ternyata sudah dalam proses hukum dan jadi tersangka. Ini kan menjadi informasi bagi rekan-rekan ASN yang pada saat ini hadir, karena bisa saja pada saat proses hukum ternyata dia tersangka, namun status kepegawaian yang bersangkutan ternyata masih aktif, karena kurangnya informasi yang hal tersebut dari pihak instansinya atau keluarganya. Jadi mungkin Pak bisa memberikan penjelasan sedikit supaya informasi bagi kita semua, seperti apa misalnya kalau namanya ASN dalam proses hukum ternyata dia tersangka, dan kan ini akan berpengaruh bagi secara aturan kepegawaian bahwa PNS yang ditetapkan status tersangka harus dinonaktifkan sementara sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, mungkin sedikit gambaran Pak bagaimana proses seperti itu. Ya. Terima kasih atas hal yang disampaikan. Terkait masalah ASN yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, kita lihat dulu Pak, kalau memang terkait masalah undang-undang korupsi, tentu dalam hal ini apabila mereka ditingkatkan ke proses penyidikan, nah, tentu dalam hal ini akan diberikan istilahnya melalui kepada pimpinan tertinggi, mungkin dalam hal ini Bapak Wali Kota, nanti Bapak Wali Kota nanti mungkin meneruskan kepada apakah kepada kalau terkait itu memang guru, mungkin kepala dinas pendidikan mungkin kepada UPT, ya kepala UPT untuk suratnya. Tapi namun dalam hal kalau terkait dalam hal urusan pribadi mungkin dia oknum ASN ini melakukan bisa mencuri, menjudi, mungkin dalam konteks pidana lain itu tanpa harus melalui ke sana, Pak. Mungkin hanya diberikan kepada pihak keluarganya, mungkin istrinya, orang tuanya. Tapi dalam konteks untuk ke instansi itu tidak perlu dilakukan, terkecuali terkait masalah tadi kaitannya dengan pelanggaran undang-undang korupsi, ya demikian Pak. Baik, ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Izin Pak, Mana? saya Pak. Silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, saya juga di BKPSD. Saya yang menangani pelanggaran disiplin bagi PNS. Selain kasus-kasus korupsi yang marak terjadi Pak, yang sering terjadi juga di antara PNS itu adalah kasus perselingkuhan. Nah, kasus perselingkuhan di antara PNS bisa tidak Pak itu dipidanakan? Dan bagaimana tata caranya, kemudian apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya melapor si PNS ini jika dia melaporkan pasangannya itu selingkuh? Saya kira itu saja ya Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Nah, terkait masalah kasus perselingkuhan memang dalam konteks inilah dalam hal ini mungkin dipandang dari segi agama itu sangat-sangat dalam kaitannya dengan masalah sosial, mungkin itu dianggap di dalam hukum kita ini, karena kita menganut hukum positif. Dalam hal ini dalam kasus perselingkuhan itu condong larinya kepada ranah persinahan Pak, Bu. Jadi ini dilayangkan dalam hal mungkin salah satunya perempuan yang sudah menikah ataukah laki-laki yang sudah menikah atau dua-duanya yang sudah menikah. Nah, itu apabila dalam hal melakukan suatu hubungan layaknya suami istri itu bisa dikategorikan kasus persinahan. Nah, tapi tidak mutlak bahwa baru sama-sama duduk langsung kita katakan selingkuh ya. Kasihan nanti tukang ojek tiap hari di bawah istrinya orang, ya. Nah, itu belum tentu seperti itu. Nah, jadi yang dikategorikan dalam hal ini yang layaknya suami istri sudah melakukan layanan suami istri. Kalau dia hanya didapat dia berdua-duaan duduk bersama, belum bisa dikategorikan. Kecuali dalam hal di dalam kamar berduaan, apalagi sudah buka baju, walaupun tidak konteks tidak tertangkap tangan dia melakukan itu sudah ada bukti petunjuk. Nah, dan ini harus dalam satu apakah misalnya istrinya selingkuh atau suami selingkuh, dari salah satu keluarga harus melaporkan. Tidak berarti misalnya ini suaminya dapat istrinya selingkuh, namun karena punya anak kecil sehingga ini suaminya hanya mau melaporkan dia suaminya laki-laki yang berkenalan dengan istrinya. Ini tidak bisa, harus dilaporkan dua-dua baik istrinya maupun laki-laki yang diajak selingkuh. Nah, kalau cuma hanya satu tidak bisa. Cuma dalam konteks ini, dalam proses hukum, kalau sekiranya suaminya melapor, itu tetap bisa diproses, namun tidak bisa dilakukan penahanan. Kan pada umumnya kan kita ini menyadari, kenapa itu kita semua yang kita laporkan atau lawannya kita maunya ditahan. Karena tapi suatu hal proses penahanan itu bukan suatu hal yang mutlak. Ada beberapa aturan yang membuat orang bisa ditahan. Di antaranya adalah ancaman 5 tahun di ke atas,
Dan ada pun beberapa pasal yang di bawah 5 tahun seperti penipuan, penggelapan, penadahan itu bisa ditahan karena menurut undang-undang bisa. Tapi dalam kasus perselingkuhan atau persinahan itu tidak bisa ditahan karena hanya ancaman 9 bulan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ya? Ya, bahannya pertama adalah tentu dari pihak BKPSD harus banyak mungkin salah satu melakukan suatu pencerahan-pencerahan dengan bimbingan keagamaan. Mungkin salah satu setiap minggu diadakan mungkin pengajian-pengajian diberikan arahan. Yang kedua, ya tentu ya kembali kepada pribadi masing-masing lagi ya, karena ini juga karena terkait masalah hati. Nah, tinggal bagaimana cara kita, ketegasan dari BKSD untuk menindak tegas harus kalau memang ada yang terbukti walaupun di luar daripada proses hukum, secara intern daripada BKSD kira ada hukuman disiplin yang bisa diberikan kepada oknum tersebut sehingga sebagai acuan bagi yang lainnya. Tapi kalau hanya dilihat diketahui yang dibiarkan tidak tindakan, pastinya lah begitu-begitu saja. Tapi kalau ada yang tertangkap tanpa ini walaupun tidak oleh proses hukum di Polres misalnya, di kepolisian, tapi di sisi lain dengan bukti-bukti yang ada di BKSD bisa mengambil tindakan, ya bisa ditindakan dengan melakukan penegasan sebagaimana aturan yang berlaku di Pemkab Kota Parepare, sehingga bagi yang lain ada acuan. Nah, minimal mereka kalau ketahuan, ya mungkin bisa tidak tugaskan atau dikasih sanksi apa terkait sesuai dengan aturan perundang. Nah, jadi itu tadi ya, mungkin demikian. Nah, intinya harus kita berani tindakan dari BKSD, jangan dibiarkan. Ya, demikian. Baik, ada lagi pertanyaan Pak. Izin atas nama rumah Ilyas. Silakan Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kompol telah menjelaskan segitu detail tentang undang-undang tentang korupsi. Dan sangat menarik buat saya. Yang ingin saya tanyakan Pak, karena ini undang-undang sudah bagus, ditata kelola dengan baik, kenapa kok Pak masih banyak juga orang yang korupsi? Yang nyata-nyata sudah penghasilannya itu sudah agak lumayan bagus. Dan dia mengenal bahwa ini resikonya. Apa memang dia tahu bahwa misalnya saya sekian, korupsi sekian, saya ditahan sekian, saya masih untung sekian. Atau begitu kira-kira bagaimana itu Pak? Karena jelas itu undang-undang yang disampaikan Pak Kompol sudah jelas, tapi masih banyak juga orang yang melaksanakan korupsi. Yang kedua Pak, menyangkut masalah masih korupsi. Pernah saya mendengar Pak, bahwa kalau di bawah 100 juta, maka itu dianggap tidak korupsi. Boleh saja tidak diproses dengan hukum. Apa betul itu Pak atau tidak? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah yang tadi sebenarnya hanya ada satu cara, yaitu perkecil keinginan, pertinggi rasa syukur. Apabila itu Pak dilakukan, insya Allah kalau selalu kan merasa orang paling besar, itu merasa tidak akan pernah puas, merasa ingin memiliki makin banyak. Kalau kita melihat banyaknya mobilnya, banyaknya itu kota masih korupsi, itulah karena tadi apa yang ada di hatinya, tidak ada rasa syukur dan tidak ada rasa puas Pak. Tapi kalau kita melakukan memperkecil keinginan dan mempertinggi rasa syukur, insya Allah saya kira itu tidak akan terjadi Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, betulkah Pak di bawah 10 juta Pak, atau 100 juta itu tidak dipidana? Bukan tidak dipidana, cuma dalam hal ini ada kebijakan dari Bapak, ada mengeluarkan Perkap Bapak Kapolri, saya lupa nomor berapa, tapi dalam hal ini ada istilah pemulihan. Orang yang melakukan suatu proses dan terbukti melakukan itu dikasih kesempatan untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan untuk dikembalikan ke negara. Apabila sudah diindah dengan bukti pengembalian itu diserahkan, maka
hal itu sifatnya tidak lagi untuk di proses hukum. Tapi kalau ternyata setelah ditemukan ada penggelapan dari atau dana yang digelapkan sebagaimana undang-undang korupsi di bawah kerugian demikian dimaksud tadi, ternyata dikasih kesempatan dan tidak dia kembalikan, barulah kita bisa melangkah kepada proses hukumnya. Bukan tidak terlepas, bukan tidak bisa tetap diproses, kami ada kasih kesempatan, ada istilah pemulihan atau pengembalian sebagai jumlah yang telah diberikan. Kalau dia sudah lakukan itu, dia pengembalikan berdasarkan bukti sudah ke kas negara atau dikembalikan ke kas sekolah misalnya, atau kalau misalnya dia misalnya guru sekolah atau apa, dia sudah dengan yang ada dari bendahara, dia tunjukkan, maka itu tidak akan bisa diproses lanjut lagi. Tapi setelah dikasih kesempatan, apakah dia 2 minggu atau 1 bulan, ternyata setelah kita minta bukti pengembalian belum dilakukan, maka hal ini tetap bisa dilakukan proses hukum. Demikian, Pak. Izin Pak, masih ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu Nadira Sumah. Silakan Bu. Nah, kedengaran suaranya? Oh, sementara di. Silakan Bu. Suaranya Bu. Nadira. Kenapa berhenti? Mungkin sudah ada lagi? Oh. Izin Pak, untuk mewakili penanya karena kebetulan Bu Nadira belum bisa ini. Jadi ada satu pertanyaan Pak secara di chat di melalui YouTube Pak ya. Atas nama Abdul Salam bertanya, standar operasional di laporan penyidikan sampai P21 berapa lama setiap kasus Pak? Ya, demikian Pak. Baik, berbagai kategori dalam tindak pidana umum itu misalnya dalam melakukan satu penahanan itu selama 20 hari. Namun karena penyidik tidak bisa menuntaskan perkara itu dalam 20 hari, sehingga pihak kepolisian minta perpanjangan dari pihak kejaksaan selama 40 hari. Nah, dengan perpanjangan itu, maka biasa juga kejaksaan memberi dalam 40 hari itu sudah biasa juga memberikan 2 kali perpanjangan, misalnya 20 hari, 20 hari. Hanya 1 kali. Itu selama 20 hari itu harus selama 2 bulan di polisi harus selesai perkara itu. Maka harus dikirim berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk diteliti. Setelah diteliti dan dianggap sudah lengkap, maka tersangka barang bukti akan diserahkan kepada kejaksaan. Selama jadi 20 hari, kalau tidak sempat selesai ditambah 40 hari jadi 2 bulan Pak lamanya. Penahanan itu baru bisa diserahkan. Kalau itu pun dianggap P21 oleh jaksa. Kalau tidak, selama 2 bulan itu tidak selesai tuntas, maka penyidik harus mengeluarkan demi hukum. Harus dia keluarkan dari tahanan Polres. Kalau kita tahunya itu telah ditahan di Polres Parepare. Dia penyidik harus menangguhkan dia keluarkan sebelum selesai, karena kapan dia tidak dikeluarkan, maka ini harus bebas demi hukum, karena dia kapan kita masih menahan itu melanggar HAM. Demikian Pak. Masih ada yang bertanya? Sekali lagi kami beri kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan. Tapi Pak dari Kes Bangpol. Ya, silakan Bu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Ini yang saya tanyakan. Dari sekian pemerintahan Kota Parepare, yang saya lihat ini pegawainya Parepare rata-rata pejabat yang dipecat. Apakah tidak tahu aturan bahwa aturan ini yang harus dilakukan tidak kena sanksi? Dan kedua, berapa hukuman bagi PNS langsung dipecat dengan berapa lama hukuman yang tidak dipecat? Hanya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada aturan jadi ancaman 5 tahun ke atas itu biasa ada pengusulan untuk apabila ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu ancaman pemecatan bagi kepada ASN. Tapi bisa lagi kembali kepada angkumnya. Kalau angkumnya memiliki mungkin saja ada pandangan-pandangan tertentu yang dilihat, oh ini dulu banyak penghargaannya, dedikasinya bagus, ini bisa ada rekomendasi dari angkum untuk tidak lagi pemecatan. Ini tergantung dari nanti, walaupun demikian ada rekomendasi, tapi tetap penegasan dari misalnya dari BKD untuk menegaskan untuk tetap dipecat, itu kita melihat hasilnya itu. Tapi tentu ada hal lain yang bisa juga dilakukan, merasa tidak puas, masih bisa juga ada rekam banding. Biasa kalau putusan nanti dari hasil putusan banding ternyata hal yang diterima misalnya bandingnya bisa kembali ke pegawai, tapi ternyata sudah ada putusan mereka dipecat dan ternyata sudah banding dan tidak diterima, tetap juga berlaku untuk dibaginya. Ya, jadi ancaman itu 5 tahun ke atas itu ada. Jadi pimpinan bisa mengusulkan untuk dilakukan pemecatan. Namun di bawahnya itu masih bisa dilakukan pembinaan atau bisa kembali untuk bertugas kembali di kepegawaian. Demikian. Jadi izin Pak, mungkin saya sedikit tambahkan menjelaskan ke Kesbangpol terkait pemecatan PNS. Benar yang disampaikan tadi Bapak Komisaris Polisi Pak Kabat Logistik bahwa ancaman 5 tahun itulah yang direkomendasikan. Namun dalam pasal 250 PP 11 2017 dengan perubahan PP 17 2020 itu ada pasal yang menyatakan PNS yang dikena pemberhentian tidak dengan hormat apabila melakukan suatu kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Dia tidak melihat berapa tahun, tapi namun dia masuk dalam kategori kasus korupsi. Jadi itu yang terjadi Pak, yang dapat diberhentikan secara tidak hormat. Seperti itu Pak. Jadi Ibu bisa mungkin membuka kembali PP 11 2017 itu lebih detail menjelaskan terkait kepegawaian. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kami kasih kesempatan, silakan. PP 11 tahun 2017. Silakan Bu, kalau ada yang masih ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, mungkin. Tabe saya Pak, tabe saya. Oh ya, silakan. Dari SMP Muhammadiyah. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya pertanyakan di sini, ketika seorang pemegang jabatan pada saat sebelum menjadi masih menjabat suatu jabatan, apakah itu kepala sekolah apa dan sebagainya, tetapi dia belum menjadi ASN, tetapi selepas dia menjabat dia terangkat P3K. Nah, di dalam kasus setelah dia terangkat, tetapi dia berkasus di sebelum terangkat. Nah, tapi beririsan dengan terangkatnya dengan P3K. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana kasusnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas hal yang disampaikan. Ya, tetap terkait dalam hal kasus demikian, terus korupsi, karena itu dapat menentukan kegiatan apa yang dilakukan. Ya, namun dalam hal ini, misalnya dia tidak terlepas karena dia belum menjabat sebagai kepala sekolah atau sebagai ASN, minimal dia terkait dalam hal turut sertanya. Ya, kalau dia tidak minimal dia di 55 atau 56. Ya, memberikan turut serta atau memberikan fasilitas atau hal-hal yang berkaitan dengan
kegiatan yang dilakukan itu. Ya, tetap terkait Pak. Cuma kalau yang dia tidak terkait di pasal intinya, minimal dia turut di pasal turut serta atau 55 atau 56. Ya, demikian Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ya. Masih ada Pak, kalau sudah ada? Tidak ada ya, kami mungkin tutup sesi diskusi ini. Terlebih dahulu kami dari pihak BKPSDM Kota Parepare menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Kabak Logistik menyempatkan waktu berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan rekan-rekan kami beserta rekan kami BKPSDM dan ASN seluruh Kota Parepare. Apa yang disampaikan tadi pada materi bahwa sebagai aparatur sipil negara ada 8 poin yang seharusnya kita lakukan untuk mengantisipasi perilaku-perilaku korupsi. Untuk itu dengan penyampaian materi hari ini semoga kita bisa menyimak dan bisa mempedomani hal-hal yang telah disampaikan. Adapun persoalan-persoalan korupsi, persoalan pelanggaran hukum yang telah disampaikan tadi lengkap dengan aturan-aturan sanksi yang mengatur terkait perilaku-perilaku korupsi tersebut, bukan berarti bahwa ditampilkan untuk menakuti-nakuti kita sebagai aparatur sipil negara, tapi lebih pada motivasi atau membentengi kita untuk lebih kuat untuk menghindari hal-hal perilaku korupsi. Karena itu kembali lagi kepada fungsi hukum. Sebenarnya bahwa hukum itu diciptakan untuk mengatur setiap tindakan manusia, menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Untuk itulah, marilah kita bersama-sama senantiasa melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan cermat dan senantiasa pula mengupayakan koordinasi-koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan untuk minimalisir, mengantisipasi adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Sekali lagi Pak, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam kegiatan kami ini. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua dan untuk ke depan menjadi pedoman bagi kita semua dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara dan abdi masyarakat dan abdi negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.